Berikut ini video pembelajaran mata pendidikan agama Katolik kelas 8, Guru mata pelajaran Atriana Kalembang. Selamat pagi semua. Halo. Hai, halo. Apa kabarnya semua? Aku sehat, aku kuat, luar biasa. Yes. Untuk mengawali kegiatan belajar kita mohon kekuatan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan pendampingan-Mu untuk kegiatan belajar kami hari ini. Semoga hari ini kami mampu menghayati sakramen baptis sebagai sarana untuk bertemu dan semakin dekat dengan-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Ibu mengabsen kehadiran kalian, apakah semua hadir? Oke, semua hadir dan kita lanjutkan materi kita. Saat ini kita akan masuk pada bab yang ke-6 yaitu sakramen inisiasi. Terutama materi bagian A ini kita akan mendalami tentang sakramen baptis. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memahami makna dan konsekuensi sakramen baptis sehingga bersyukur dan mewujudkan konsekuensi atas baptis. Sebelum kita mendalami tentang sakramen baptis itu, perlu terlebih dahulu kita mengetahui dan memahami tentang kata sakramen. Ya, jadi setelah kita memahami dari atas, sakramen adalah tanda yang mendatangkan rahmat Allah dan memberikan kehidupan ilahi kepada kita yang telah ditetapkan Kristus dan dipercayakan kepada kita. Ya, jadi ibarat kalau kita menyayangi seseorang, mencintai seseorang, kita memberikan sesuatu hadiah, apakah boneka, apakah bunga dan lain sebagainya, itu adalah hadiah dari kita kepada seseorang, merupakan tanda kasih sayang. Sedangkan Allah memberikan tanda kasih sayang kepada umat manusia itu melalui sakramen baptis. Nah, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen yang kita yakini, yaitu sakramen pembaptisan, sakramen tobat, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang. Kemudian dalam gereja Katolik kita mengenal pula ada 3 sakramen inisiasi. Yang pertama itu sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Yang pertama adalah sakramen baptis, kemudian disusul dengan sakramen yang lain. Bila orang diinisiasi bayi, maka penerimaan sakramen krisma dan ekaristi ditunda sampai anak tersebut dianggap pantas untuk menerima. Nah, apa definisi atau apa itu sakramen inisiasi? Jadi, sebelum kita lebih mendalam tentang sakramen baptis, kita harus memahami dulu tentang apa itu sakramen, apa itu inisiasi. Nah, kita sudah melihat tadi tentang sakramen, sekarang kita melihat tentang inisiasi. Jadi, inisiasi ini adalah tanda, simbol, lambang kehadiran Allah yang menyelamatkan umat manusia melalui proses penerimaan dan pengesahan seseorang menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Nah, kalian ini sudah dibaptis. Kalian sudah menjadi anggota gereja. Apa yang kalian ketahui tentang sakramen baptis dalam gereja Katolik? Nah, sakramen inisiasi yang pertama dalam gereja Katolik adalah sakramen baptis atau sakramen permandian. Nah, sakramen baptis ini menjadi pintu gerbang untuk dapat menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Sakramen baptis itu merupakan dasar bagi orang Kristiani, dan dengan dibaptis seseorang itu bergabung secara sah menjadi anggota gereja. Sekarang kita akan mendalami tentang sakramen baptis. Dalam inisiasi Kristen, sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama diberikan. Nah, kita akan menggali bersama makna sakramen baptis tersebut. Coba kalian amati gambar yang ada di depan ini. Setelah kalian mengamati gambar tadi dengan cara saksama,
Apa saja kisah yang ingin disampaikan dalam gambar tersebut? Gereja secara umum dengan cara apa saja pembaptisan dilakukan? Kemudian, bagaimana cara pembaptisan dalam gereja Katolik? Setelah kalian melihat dan memahami gambar tadi, sekarang kita akan memahami makna sakramen baptis berdasarkan teks kitab suci dalam Matius 3 ayat 1 sampai 17 dan Yohanes 3 ayat 1 sampai 18, dan silakan dibaca teks kitab sucinya, dimaknai dan dibaca secara saksama dan dalam keadaan hening. Pendalaman teks kitab suci dari bacaan kitab suci, ayat mana yang dapat dijadikan dasar dalam sakramen baptis, berikan penjelasannya. Sarana apa yang dipergunakan dalam pembaptisan berdasarkan bacaan kitab suci di atas, kata-kata atau yang diucapkan dalam membaptis, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dalam pembaptisan gereja Katolik, kemudian sarana apa yang dipergunakan dalam membaptis dalam gereja Katolik, atau kalimat yang diucapkan pastor ketika membaptis. Bagaimana tahapan atau masa-masa penerimaan sakramen baptis dalam gereja Katolik? Jelaskanlah masing-masing apa yang menjadi buah atau rahmat dari sakramen baptis. Jadi, setelah kalian mendalami teks kitab suci tadi, silakan jawab pertanyaan. Sehubungan dengan pertanyaan yang tadi Ibu berikan, sekarang rumuskanlah jawaban kalian itu di dalam laporan bentuk presentasi dan presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Jadi waktunya merumuskan jawaban kalian, pemahaman kalian tentang kitab suci tadi, kemudian mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang Ibu telah berikan, kemudian dipresentasikan hasil kalian itu di depan kelas. Setelah kalian mendalami kitab suci, setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya, kita akan melihat makna sakramen baptis lebih dalam. Sarana yang digunakan dalam sakramen baptis antara lain air, lilin, dan kain putih. Kemudian, persyaratan untuk dibaptis dalam gereja Katolik antara lain, syarat utama adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat, mengikuti pelajaran calon katekumenan sekurang-kurangnya setahun, dan mengucapkan pengakuan iman pada waktu. 4 masa sebagai tahapan dalam penerimaan sakramen baptis dewasa adalah sebagai berikut. Ada prakatekumenat, katekumenat, masa persiapan terakhir, dan masa mista. Nah, dalam menerima sakramen baptis itu ada buah atau rahmat yang kita dapatkan. Jadi, dihapuskan dari segala dosa, dilahirkan kembali menjadi anak Allah, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya, kemudian ikut ambil bagian dari tugas gereja dan dimateraikan menjadi milik Kristus. Setelah kita sama-sama mendalami tentang sakramen baptis, kalian perlu mensyukuri rahmat yang kalian terima dalam sakramen baptis itu. Kemudian ayat yang perlu direnungkan dalam Yohanes 3 ayat 5 yaitu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kita masuk di dalam refleksi. Setelah kalian merefleksikan tentang kehidupan kalian berhubungan dengan sakramen baptis, aksi yang harus kalian lakukan yaitu dalam suasana hening, rumuskanlah hasil refleksi kalian dalam buku catatan kalian. Setelah kalian menuliskan aksinya, marilah kita menyanyi sebuah lagu syukur kepadamu Tuhan. Nah, sekarang kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Sebelum kita tutup dengan doa penutup, adakah yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Mulai dari awal sampai pada kegiatan penutup pada pertemuan kita ini tentang sakramen baptis?
Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, mari kita hening di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kesetiaannya dalam pertemuan kita mendalami sakramen baptis ini. Semoga kita senantiasa mendalami dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.